Cuci piring dan masak yang enak, suruh adik ipar. Baru 2 hari menikah, aku sudah diperlakukan seperti pembantu. Saat ku jawab, masak sendiri, aku bukan babumu. Suamiku langsung menampar pipiku. Detik itu juga, kulakukan sesuatu yang membuat mereka berlutut memohon ampun. Yuk, absen dulu di kolom komentar. Sobat kisah berasal dari kota mana saja? Jangan lupa tekan like dan subscribe, ya. Dukungan kalian sangat berarti agar channel ini terus berkembang dan bisa menyajikan cerita yang lebih seru. Terima kasih. Aroma semerbak bunga melati yang dirangkai sedemikian rupa masih tercium samar di sudut ruangan besar itu, menyatu dengan keharuman dinding yang baru saja selesai dicat ulang beberapa pekan sebelum pesta pernikahan dilangsungkan. Kain brokat putih yang menyapu lantai marmer berkilau itu berkilauan pelan di bawah pendar lampu gantung kristal yang mewah. Segala sesuatu di dalam bangunan megah ini memancarkan kemegahan warisan masa lalu, sebuah bangunan yang dibangun dengan keringat dan kasih sayang sepasang orang tua yang kini telah beristirahat dengan tenang di alam sana. Bagi Asfa, rumah ini bukan sekadar tumpukan batu bata dan semen yang bernilai tinggi, melainkan sebuah pelukan hangat yang tersisa dari ayah dan ibunya. Setiap lekuk tiang, setiap ukiran kayu jati di pintu utama, hingga jendela-jendela besar yang menghadap ke taman belakang, semuanya menyimpan memori masa kecil yang teramat berharga. Pernikahan yang baru saja digelarnya 2 hari lalu seharusnya menjadi lembaran baru yang penuh dengan kebahagiaan. Sebuah awal dari petualangan indah bersama seorang pria pilihan hati yang berjanji akan menjaganya seumur hidup. Rido, pria yang tampak begitu santun dan penuh perhatian selama masa perkenalan, kini telah resmi menyandang status sebagai suaminya. Namun, belum genap 48 jam sejak janji suci diucapkan di hadapan penghulu, ketenangan yang selama ini menyelimuti dinding-dinding rumah warisan tersebut mulai terusik oleh sebuah kehadiran yang tidak pernah Asfa bayangkan sebelumnya. Sore itu, gumpalan awan mendung mulai berarak di langit barat, menghalangi sisa-sisa sinar matahari yang berusaha menerobos masuk melalui celah gorden ruang tengah. Asfa baru saja selesai merapikan beberapa kotak hadiah pernikahan yang menumpuk di dekat meja makan ketika sebuah suara melengking memecah keheningan rumah. "Heis, kau, kemari sebentar." Panggilan itu tidak disertai dengan nama, apalagi dengan nada hormat yang selayaknya diberikan kepada seorang kakak ipar atau pemilik rumah. Suara itu milik Clarissa, adik kandung Rido, yang tanpa persetujuan jelas langsung ikut menempati salah satu kamar tamu paling luas di lantai atas sejak malam pertama pernikahan mereka selesai. Perempuan muda dengan rambut yang diwarnai pirang menyala itu berdiri di ujung tangga sambil berkaca pinggang, menatap Asfa dengan pandangan yang penuh dengan penilaian dan kejengkelan yang tidak berusaha disembunyikan sama sekali. Asfa menghentikan aktivitasnya, menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan debaran jantungnya yang tiba-tiba berpacu agak cepat. Ia mencoba melempar senyum ramah, mengingat status Clarissa sebagai keluarga baru dalam hidupnya. "Ada apa, Clarissa? Ada yang bisa kubantu?" Clarissa mendengus, melangkah turun dengan entakan kaki yang sengaja dikeras-keraskan di atas anak tangga marmer. Di tangannya, ia membawa sebuah keranjang plastik besar yang penuh dengan tumpukan pakaian kotor, beberapa di antaranya tampak seperti gaun pesta berbahan halus yang memerlukan penanganan khusus. Tanpa aba-aba, ia melemparkan keranjang itu begitu saja ke atas lantai, tepat di depan ujung kaki Asfa yang bersih. Beberapa helai pakaian bahkan terlempar keluar dari wadahnya, berserakan di atas lantai marmer yang baru beberapa jam lalu dipel dengan bersih oleh Asfa. "Cuci semua ini sekarang juga. Ingat, jangan pakai mesin cuci untuk gaun yang berwarna merah muda itu, bahannya bisa rusak. Kau harus menguceknya dengan tangan sampai benar-benar bersih, lalu jemput pakaian-pakaian itu sebelum malam tiba agar tidak bau apek karena embun," ucap Clarissa dengan nada memerintah yang sangat mutlak, seolah-olah ia sedang berbicara dengan seorang pelayan yang dibayar bulanan untuk melayani seluruh kebutuhannya. Asfa terpaku. Matanya menatap bergantian antara tumpukan kain kotor di bawahnya dan wajah Clarissa yang tanpa dosa sedikit pun mengecek kuku-kuku jarinya yang baru saja selesai dihias. Rasa tidak percaya bergejolak di dalam dada perempuan itu. "Clarissa, kurasa ada kesalahpahaman di sini. Rumah ini memang belum memiliki asisten rumah tangga yang baru karena aku belum sempat mencarinya setelah pernikahan kemarin. Tapi, bukankah pakaian kotor seperti ini bisa kita kelola masing-masing? Atau setidaknya kau bisa menaruhnya di ruang cuci belakang?"
mengapa kau melemparkannya seperti ini di ruang tengah? Mendengar tanggapan itu, sepasang mata Clarissa langsung membelalak lebar. Wajahnya berubah menjadi sangat masam seolah-olah ia baru saja mendengar sebuah penghinaan yang luar biasa besar. Apa kau bilang? Mengelola masing-masing? Hei, dengar ya, kau itu sekarang sudah menjadi istri dari kakakku. Tugas seorang istri adalah mengurus seluruh keperluan rumah tangga, termasuk melayani keluarga suamimu yang tinggal di sini. Jangan sok manja karena merasa tinggal di rumah besar ini. Lagi pula, kakakku yang sekarang menjadi kepala keluarga di sini, jadi secara otomatis kau harus tunduk pada apapun yang menjadi kenyamanan kami di dalam rumah ini. Jangan banyak membantah, cepat kerjakan saja. Kata-kata yang keluar dari mulut adik iparnya itu terasa bagai duri tajam yang langsung menghunjam ke lubuk hati Asfa. Bagaimana mungkin seorang tamu, yang menumpang di rumah warisan orang tuanya, bisa berbicara dengan tingkat keangkuhan setinggi itu? Belum sempat Asfa membalas ucapan lancang tersebut, pintu depan rumah terbuka dengan kasar, memunculkan sosok Rido yang baru saja pulang dari tempat kerja dengan gaut wajah yang tampak sangat kelelahan. Clarissa yang melihat kedatangan kakaknya langsung mengubah ekspresi wajahnya dalam sekejap mata. Wajah angkuh dan ketus itu lenyap, digantikan oleh raut wajah yang tampak sangat sedih. Dengan sepasang mata yang tiba-tiba berkaca-kaca seolah-olah dialah yang baru saja menjadi korban penindasan di rumah tersebut. Ia langsung berlari kecil menghampiri Rido, meraih lengan kakaknya dengan manja seraya menunjuk ke arah Asfa dengan jari gemetar yang dibuat-buat. Kak Rido, lihat itu. Aku hanya meminta bantuan istrimu untuk mencuci beberapa potong pakaianku karena aku sedang tidak enak badan dan harus bersiap-siap untuk wawancara kerja besok pagi. Tapi dia malah membentakku dengan kasar. Dia bilang aku ini hanya menumpang yang tahu diri dan tidak berhak menyuruh-nyuruhnya di rumah ini. Dia sangat sombong hanya karena rumah ini adalah peninggalan orang tuanya. Kak? Tangis Clarissa pecah dengan begitu dramatisnya, sebuah akting yang sangat sempurna hingga mampu membalikkan kenyataan yang sebenarnya dalam hitungan detik. Asfa terkesiap. Dadanya bergemuruh hebat mendengar fitnah yang begitu keji keluar dari mulut adik suaminya sendiri. Tidak, Rido, itu sama sekali tidak benar. Dia yang datang dan langsung melemparkan baju kotornya ke lantai, lalu menyuruhku mencucinya seperti pelayan. Aku hanya bicara baik-baik bahwa... Cukup, Asfa. Potong Rido dengan suara yang menggelegar, gemas suaranya memantul di langit-langit ruang tengah yang tinggi. Pandangan matanya yang biasanya hangat kini berubah menjadi sangat dingin dan penuh amarah, menatap istrinya sendiri seolah-olah Asfa adalah seorang penjahat yang tertangkap basah melakukan kesalahan fatal. Suasana di dalam ruangan itu seketika mendingin, menyisakan suara isak tangis palsu dari Clarissa yang menyembunyikan senyum kemenangan di balik bahu kakaknya. Di bawah temaram lampu yang mulai menyala secara otomatis, Asfa berdiri mematung, merasakan getaran aneh di dalam hatinya yang perlahan mengubah rasa tidak percaya menjadi sebuah luka pertama yang teramat perih. Pernikahan yang baru seumur jagung itu kini memperlihatkan retakan pertamanya, tepat di atas lantai rumah tempat ia dibesarkan dengan penuh kelembutan oleh kedua orang tuanya yang telah tiada. Langkah kaki Rido yang berat terdengar mendekat, menggema di atas lantai marmer yang kini terasa begitu dingin di bawah telapak kaki Asfa. Sisa-sisa air mata palsu Clarissa masih mengalir di pipinya, namun binar kemenangan di matanya tidak dapat disembunyikan saat ia berlindung di balik punggung tegap kakaknya. Keheningan yang mencekam merayap di antara mereka, memotong sisa kehangatan sore yang perlahan digantikan oleh kegelapan malam yang mulai turun. "Kenapa kau diam, Asfa?" tanya Rido, suaranya terdengar rendah namun penuh dengan tekanan yang menghimpit dada. "Apa yang dikatakan Clarissa itu benar? Kau merendahkannya hanya karena dia menumpang di rumah ini?" Asfa menatap suaminya dengan tatapan tidak percaya. Rasa perih menjalar di dadanya, bukan hanya karena tuduhan palsu itu, melainkan karena melihat bagaimana pria yang berjanji akan menghormati dan menjaganya di hadapan saksi pernikahan mereka kini justru memandangnya dengan kilat permusuhan. Perempuan itu mencoba mengatur napasnya, menahan getaran hebat yang mulai menjalar ke ujung-ujung jarinya. "Rido, demi Allah, aku tidak pernah mengucapkan kata-kata seperti itu," ucap Asfa, mencoba menjaga agar suaranya tidak pecah. Ia melangkah satu tapak ke depan, menunjuk ranjang pakaian kotor yang masih berserakan di lantai. Dia datang dan melemparkan semua baju kotor ini ke hadapanku, menyuruhku mencucinya dengan tangan seolah aku ini pelayan barunya. Aku hanya mengatakan bahwa kita bisa membagi tugas rumah tangga dengan baik, atau dia bisa menaruhnya di ruang cuci belakang. Aku tidak pernah menghinanya. Rido menoleh sekilas ke arah keranjang pakaian di lantai,
lalu kembali menatap Asfa dengan helaan napas panjang yang terdengar sangat meremehkan. Hanya karena perkara mencuci pakaian, kau harus membuat keributan sebesar ini? Asfa, dia itu adikku. Dia baru saja lulus kuliah dan sedang sibuk mencari pekerjaan. Apa salahnya jika kau, sebagai kakak iparnya, membantunya sedikit? Tugasmu sekarang adalah mengurus rumah ini dan memastikan semua orang di dalamnya merasa nyaman. Nyaman? Asfa mengulang kata itu dengan nada yang getir. Nyaman bagi siapa? Ridho? Bagi dia yang bisa bertindak semena-mena? Atau bagi aku yang harus mengalah di rumahku sendiri? Mendengar frasa rumahku sendiri, rahang Ridho seketika mengeras. Matanya menyipit penuh amarah, sebuah ekspresi yang belum pernah Asfa lihat selama masa perkenalan mereka yang singkat dahulu. Ridho melangkah maju, memangkas jarak di antara mereka hingga Asfa bisa merasakan embusan napas suaminya yang memburu akibat menahan geram. Jangan pernah mengungkit status kepemilikan rumah ini lagi di depanku, bisik Ridho dengan nada mengancam yang membuat bulu kuduk Asfa berdiri. Sejak kita menikah, aku adalah kepala keluarga di sini. Apa yang menjadi milikmu, sekarang adalah tanggung jawabku untuk memimpinnya. Jika kau terus-menerus memelihara sifat sombongmu karena merasa memiliki harta warisan ini, maka kau tidak sedang menghormatiku sebagai suamimu. Clarissa yang berdiri di belakang Ridho tampak tersenyum tipis, sebuah senyuman puas yang sangat menyakitkan untuk dilihat. Ia sengaja mengusap lengannya seolah-olah sedang menggigil ketakutan, memancing reaksi yang lebih besar dari kakaknya. Sudahlah, Kak Ridho, mungkin aku memang tidak pantas berada di sini. Aku akan pergi saja mencari tempat kos yang murah. Biarlah aku hidup susah di luar sana daripada harus terus menerima tatapan sinis dari istrimu setiap hari. Tidak, Clarissa, kau tetap tinggal di sini. Potong Ridho dengan tegas, membalikan badannya sejenak untuk menepuk bahu adiknya dengan lembut, memberikan perlindungan yang sangat kontras dengan sikap dingin yang ia tunjukkan pada istrinya. Ini rumah kakakmu juga sekarang. Tidak ada yang boleh mengusirmu dari sini. Setelah menenangkan adiknya, Ridho kembali membalikkan tubuhnya menghadap Asfa. Tatapannya tidak lagi menyiratkan kasih sayang yang 2 hari lalu masih tersisa. Malam ini, aku ingin kau merenungkan sikapmu. Minta maaf pada Clarissa, dan bersihkan semua pakaian itu sekarang juga. Aku tidak ingin melihat ada drama lagi di meja makan nanti. Tanpa menunggu jawaban dari Asfa, Ridho berbalik dan menuntun adiknya menuju ruang tengah, meninggalkan Asfa sendirian di dekat koridor yang remang-remang. Gumpalan awan mendung di luar jendela kini telah sepenuhnya berubah menjadi hujan deras yang mengguyur bumi, mempertegas suasana sunyi yang mencekam di dalam rumah besar itu. Asfa berdiri mematung untuk waktu yang lama, menatap tumpukan baju kotor di bawah kakinya. Jantungnya berdentum bertalu-talu, bukan karena takut, melainkan karena sebuah kekecewaan yang teramat dalam yang perlahan-lahan membakar habis rasa hormat yang ia miliki untuk suaminya. Di dalam rumah yang penuh dengan kenangan indah bersama orang tuanya, Asfa menyadari bahwa benteng pertahanan yang ia bangun dengan penuh harapan kini telah retak sebelum sempat ia nikmati. Perempuan itu tidak bergerak untuk mengambil keranjang pakaian tersebut, ia hanya memandangnya dengan mata yang mulai menggelap, menyimpan setiap kata-kata menyakitkan yang diucapkan suaminya rapat-rapat di dalam ingatan. Gemuruh petir menyambar di langit malam, mengirimkan kilatan cahaya putih yang sempat menembus gorden tipis ruang makan, menerangi ketegangan yang kian memuncak di atas meja kayu jati yang besar. Hidangan makan malam yang dimasak oleh Asfa dengan sisa-sisa tenaga dan keikhlasannya yang tersisa kini mendingin begitu saja. Suasana di ruangan itu terasa sangat mencekam, seolah-olah setiap embusan napas yang keluar dari dada 3 orang yang duduk di sana membawa bara api yang siap meledak kapan saja. Clarissa duduk di sebelah kanan Ridho, memainkan sendoknya dengan malas seraya membolak-balikan potongan daging di piringnya dengan gaut wajah yang penuh dengan celaan. Sementara itu, Ridho makan dalam keheningan yang berat, sesekali melirik ke arah Asfa yang duduk di ujung meja berlawanan tanpa menyentuh makanannya sama sekali. "Kak Ridho," suara Clarissa memecah kesunyian, sengaja dibuat manja namun mengandung racun yang sangat kentara. "Masakan ini rasanya agak terlalu asin untuk lidahku. Kurasa istrimu sengaja memasukkan terlalu banyak garam karena dia masih marah padaku soal tadi sore." Tenggorokanku sampai terasa sakit setelah menelannya. Asfa yang sejak tadi mencoba menahan diri, merasakan dadanya berdenyut kencang. Ia menatap Clarissa dengan pandangan lurus. "Aku memasak dengan takaran yang sama seperti biasanya, Clarissa. Jika kau tidak suka, kau tidak perlu memakannya, apalagi menuduhku sengaja melakukan hal kekanak-kanakan seperti itu." "Lihat itu, Kak."
Clarissa langsung meletakkan sendoknya dengan dentangan keras di atas piring porselen, membuat bunyi dentingan yang memekakkan telinga. Dia selalu ketus dan sinis padaku. Aku ini adikmu, tapi di rumah ini aku diperlakukan seperti musuh besar. Kenapa dia tidak bisa bersikap manis sedikit saja sebagai seorang kakak ipar? Rido meletakkan sendok dan garpunya dengan entakan yang tidak kalah keras. Wajah pria itu memerah, urat-urat di sekitar lehernya menegang menahan amarah yang sejak sore tadi sudah menumpuk. Ia menatap Asfa dengan pandangan yang penuh kilat kebencian. Asfa, berapa kali harus kukatakan padamu untuk menjaga ucapanmu di depan adikku? Kau ini benar-benar tidak punya tata krama atau memang sengaja ingin menantangku sebagai suamimu? Menantangmu? Asfa berdiri dari kursi makannya, tidak mampu lagi membendung rasa sakit hati yang terus-menerus ditekan di dalam dadanya. Air matanya hampir menitik, namun ia menahannya dengan sekuat tenaga. Rido, buka matamu. Sejak sore tadi, adikmu yang terus memancing keributan dan memutarbalikan fakta. Ini rumahku, rumah peninggalan orang tuaku, tapi mengapa aku yang selalu dipojokkan dan diperlakukan seperti orang asing yang menumpang? Kata-kata rumahku kembali memicu kemarahan terdalam di dalam diri Rido. Pria itu berdiri dengan sentakan kasar hingga kursinya terdorong ke belakang dan jatuh berdebam di atas lantai marmer. Langkah kakinya begitu cepat memutari meja makan, menghampiri Asfa yang masih berdiri mematung. Sudah kubilang, jangan pernah mengungkit soal rumah ini lagi, bentak Rido, suaranya menggelegar mengalahkan suara gemuruh guntur di luar rumah. Sebelum Asfa sempat menghindar, tangan kanan Rido melayang dengan cepat di udara. Sebuah tamparan keras mendarat di pipi kiri Asfa, menimbulkan bunyi putus asa yang menggema di dalam ruang makan yang sunyi. Kekuatan tamparan itu begitu besar hingga membuat tubuh Asfa terhuyung ke samping, menabrak pinggiran meja sebelum akhirnya terjatuh di atas lantai dingin. Rasa panas yang luar biasa menjalar di pipi kiri Asfa, disusul oleh rasa anyir darah yang perlahan merembes dari sudut bibirnya yang pecah. Di atas lantai yang dingin, Asfa memegangi pipinya yang berdenyut menyakitkan. Jantungnya berdegup begitu kencang hingga ia bisa mendengar detaknya di dalam kepala sendiri. Rasa tidak percaya, ketakutan yang mencekam, dan kepedihan yang luar biasa bercampur aduk menjadi satu, meremukkan seluruh harga dirinya sebagai seorang wanita dan seorang istri yang baru saja menikah 2 hari yang lalu. Di sudut ruangan, Clarissa terkesiap. Namun sedetik kemudian seulas senyum kepuasan yang sangat keji mengembang di wajahnya. Ia melihat dengan penuh kemenangan bagaimana kakak iparnya kini tak berdaya di bawah kaki kakaknya sendiri. Itu pelajaran untukmu agar kau tahu bagaimana cara menghormati suami dan keluarganya. Napas Rido memburu, matanya menatap dingin ke arah istrinya yang masih bersimpuh di lantai tanpa ada sedikit pun rasa penyesalan atau keinginan untuk membantu Asfa berdiri. Masuk ke kamar sekarang. Bersihkan wajahmu dan jangan keluar sampai kau bisa merenungkan kesalahanmu. Asfa tidak mengucapkan sepatah kata pun. Ia tidak menangis dengan suara histeris, tidak pula menjerit memohon ampun. Dengan sisa kekuatan yang ia miliki, perempuan itu bangkit berdiri secara perlahan, mengabaikan rasa sakit di tubuhnya dan denyutan di pipinya. Ia menyeka tetesan darah di sudut bibirnya dengan ujung jemari yang gemetar. Dengan langkah yang pelan namun pasti, Asfa berjalan meninggalkan ruang makan menuju kamar tidurnya di lantai atas. Setiap derap langkahnya di atas anak tangga terasa begitu berat, namun di dalam kegelapan batinnya, sebuah transformasi besar sedang terjadi. Begitu pintu kamar ditutup dan dikunci dari dalam, Asfa melangkah mendekati cermin besar di sudut ruangan. Di bawah temaram lampu kamar, ia menatap bayangan dirinya sendiri. Pipi kirinya tampak memerah dan mulai membengkak, sementara sudut bibirnya ternoda oleh garis merah yang kontras dengan kulit wajahnya yang pucat. Asfa menatap matanya sendiri di dalam cermin. Air mata yang sempat menggenang perlahan surut, digantikan oleh sebuah tatapan yang sangat dingin, sedingin es yang tidak akan pernah bisa mencair oleh kata-kata manis lagi. Di dalam kamar yang sunyi itu, sambil memegangi wajahnya yang terluka, Asfa berjanji pada dirinya sendiri dan pada memori orang tuanya bahwa ini adalah air mata dan darah terakhir yang tumpah karena kelemahan. Rasa cinta dan harapan indahnya tentang sebuah pernikahan telah mati malam itu juga, terkubur bersama tamparan keras dari suaminya. Mulai detik ini, tidak akan ada lagi Asfa yang penurut dan lemah. Perempuan itu menarik napas dalam-dalam, menatap lurus ke depan dengan tekad yang telah bulat, bersiap untuk merancang sebuah pembalasan yang akan meruntuhkan kesombongan orang-orang yang telah berani menodai istananya. Sinar matahari pagi menembus celah gorden kamar, membawa kehangatan yang terasa ganjil di kulit wajah Asfa yang masih menyisakan rona kebiruan.
Di depan cermin rias, perempuan itu dengan sangat teliti memoleskan krim penyamar noda di pipi kiri serta sudut bibirnya yang pecah. Setiap ketukan spons di kulitnya memicu rasa nyeri yang menusuk, tetapi mata Asfa tidak berkedip sedikit pun. Pandangan matanya begitu lurus, kosong, dan dingin. Begitu bengkak di wajahnya tersembunyi dengan sempurna di balik lapisan riasan tebal, ia menarik kedua sudut bibirnya ke atas, membentuk sebuah senyuman manis yang tampak begitu meyakinkan, namun sepenuhnya mati di bagian mata. Hari ini, Asfa melangkah turun ke lantai bawah dengan keanggunan yang tidak terusik oleh badai malam tadi. Di meja makan, Rido dan Clarissa sudah duduk menunggu, menikmati kopi dan teh hangat yang aromanya menguar di udara. Begitu melihat kehadiran Asfa, atmosfer di ruangan itu sempat menegang sejenak. Rido menatap istrinya dengan pandangan menyelidik, mencoba mencari sisa-sisa kemarahan atau ketakutan dari peristiwa tamparan keras beberapa jam yang lalu. Namun, alih-alih menunjukkan wajah muram atau air mata, Asfa justru berjalan mendekat sambil membawa nampan berisi roti panggang yang masih hangat. Ia meletakkan piring-piring itu dengan gerakan yang sangat lembut, lalu menuangkan sisa air panas ke dalam cangkir suaminya tanpa mengeluarkan sepatah kata pun yang bernada ketus. "Selamat pagi, Mas Rido." "Selamat pagi, Clarissa," ucap Asfa dengan suara yang begitu tenang dan santun, seolah-olah neraka kecil di ruang makan ini tidak pernah terjadi. "Ini roti panggangnya sudah siap. Silakan dinikmati selagi hangat." Clarissa saling berpandangan dengan kakaknya, tampak sedikit terkejut sekaligus puas melihat perubahan sikap Asfa yang mendadak menjadi begitu penurut. Rido melonggarkan ikatan dasinya sedikit, merasa bahwa kekerasan fisik yang dilakukannya semalam telah berhasil mendidik istrinya agar tahu diri dan tunduk di bawah otoritasnya sebagai kepala keluarga. "Bagus kalau kau sudah sadar akan posisimu, Asfa," ujar Rido dengan nada bicara yang terdengar angkuh sembari meraih sepotong roti. "Sebagai seorang istri, memang sudah seharusnya lah kau menekan egomu dan mengutamakan keharmonisan keluarga kita di dalam rumah ini." Asfa hanya mengangguk pelan dengan kepala tertunduk, menyembunyikan kilat benci yang menyala di balik bulu matanya. "Iya, Mas. Maafkan aku atas sikapku yang kemarin. Aku berjanji akan menjadi istri yang lebih baik dan menjaga kenyamanan Clarissa selama dia tinggal bersama kita di sini." Mendengar pengakuan dosa palsu itu, Clarissa langsung tersenyum lebar dengan gaya yang sangat pongah. "Nah, begitu dong, Kak Asfa. Kalau dari kemarin-kemarin sikapmu manis begini, kan kita tidak perlu sampai bertengkar hebat. Oh ya, nanti siang tolong rapikan kamarku ya, sekalian ganti spraynya dengan yang baru karena aku agak kurang nyaman dengan yang sekarang." "Tentu, Clarissa. Nanti akan kubersihkan semuanya sampai benar-benar rapi," jawab Asfa, memberikan senyuman terbaiknya yang paling mematikan. Setelah mengantarkan suaminya pergi bekerja dan memastikan Clarissa kembali mengurung diri di dalam kamarnya untuk bersenang-senang, Asfa segera bergerak cepat. Ia masuk ke dalam ruang kerja mendiang ayahnya yang terletak di bagian belakang rumah, sebuah ruangan yang selama ini terkunci rapat dan hanya boleh dimasuki oleh dirinya sendiri. Di dalam ruangan yang sunyi dan berbau harum kertas-kertas tua itu, Asfa membuka sebuah brankas besi yang tersembunyi di balik lukisan besar yang menempel di dinding. Dari dalam brankas tersebut, ia mengeluarkan beberapa map tebal berwarna biru tua. Map-map itu berisi seluruh dokumen legalitas yang sah mengenai kepemilikan tunggal atas rumah mewah ini, sertifikat tanah, serta berkas-berkas kepemilikan perusahaan keluarga yang seluruhnya diwariskan mutlak kepada namanya seorang diri. Tidak ada satupun nama Rido tertera di sana, karena pernikahan mereka yang baru seumur jagung belum sempat menyentuh pembagian aset apapun. Terlebih lagi, Asfa teringat akan selembar kertas berharga yang pernah ditandatangani oleh Rido sesaat sebelum pernikahan dilangsungkan, sebuah perjanjian pranikah yang mengatur pemisahan harta secara mutlak demi menjaga warisan leluhurnya. Dahulu, Rido menandatanganinya dengan sukarela demi meyakinkan Asfa bahwa ia menikahinya bukan karena mengincar harta, tetapi kini kertas itu akan menjadi senjata paling mematikan yang akan menghancurkan pria itu berkeping-keping. Asfa mengambil ponsel genggamnya, lalu menekan sebuah nomor kontak yang sudah sangat ia kenal. Panggilan itu langsung tersambung pada dering kedua. "Selamat siang, pengacara Baskoro," ucap Asfa, suaranya kini berubah menjadi sangat tegas, tanpa ada sedikit pun keraguan atau kelemahan yang tersisa. "Ini saya, Asfa. Saya memerlukan bantuan Anda untuk mempersiapkan beberapa dokumen hukum yang sangat penting terkait dengan pembatasan hak akses aset keluarga dan pengelolaan rumah utama. Saya juga ingin Anda mendokumentasikan serta mengamankan beberapa bukti penting yang akan segera saya kirimkan ke kantor Anda." Di seberang telepon,
Terdengar suara berat seorang pria parubaya yang merupakan pengacara kepercayaan mendiang ayahnya sejak puluhan tahun lalu, memberikan tanggapan penuh kesiapan untuk mendukung setiap langkah hukum yang akan diambil oleh putri tunggal klien besarnya itu. Setelah menyelesaikan panggilan telepon, Asfa beralih membuka aplikasi pesan singkat di ponselnya. Ia membuka ruang obrolan rahasia yang berisi salinan foto-foto wajahnya yang memar akibat hantaman tangan Ridho semalam, sebuah bukti otentik tindak kekerasan dalam rumah tangga yang telah ia abadikan secara diam-diam sebelum memoleskan riasan pagi ini. Semua bukti itu kini telah berpindah ke tangan yang tepat, tersimpan rapi sebagai amunisi yang siap diledakkan pada waktu yang telah ditentukan. Asfa menyandarkan tubuhnya di kursi kerja kayu jati yang besar, menatap keluar jendela ke arah taman belakang rumahnya yang luas. Senyuman di wajahnya kini tidak lagi manis, melainkan sebuah senyuman dingin seorang perancang strategi yang sedang bersiap memulai permainan catur miliknya. Suami dan adik iparnya mengira bahwa tamparan dan bentakan semalam telah berhasil membuat dirinya berlutut ketakutan. Tanpa mereka sadari bahwa kepatuhan yang ditunjukkan oleh Asfa hari ini adalah awal dari sebuah jebakan senyap yang akan menyeret mereka semua ke dalam jurang kehancuran yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Matahari siang menyengat ubun-ubun, mengirimkan gelombang panas yang terasa kontras dengan dinginnya pendingin ruangan di dalam butik mode papan atas yang terletak di pusat perbelanjaan mewah itu. Clarissa berdiri di depan cermin besar, mematu dirinya yang tengah mengenakan gaun malam berwarna merah marun dengan potongan dada rendah. Di sampingnya, 3 orang pelayan toko berdiri dengan sikap hormat yang berlebihan, memuji bagaimana gaun itu tampak sangat sempurna melekat di tubuh moleknya. "Aku ambil yang ini. Lalu tas tangan kulit buaya di etalase depan itu juga tolong dibungkus," ucap Clarissa dengan nada yang teramat congah, melambaikan tangannya seolah uang mengalir dari langit tanpa batas. Ia berjalan menuju meja kasir dengan langkah yang diatur sedemikian rupa agar terdengar anggun. Saat lembar tagihan belanjaan bernilai puluhan juta rupiah disodorkan, Clarissa dengan santai mengeluarkan sebuah kartu kredit berwarna hitam berkilau dari dalam dompetnya. Kartu itu adalah fasilitas tambahan yang terhubung langsung dengan rekening utama perusahaan keluarga Asfa, yang beberapa waktu lalu sempat dialihkan aksesnya melalui persetujuan administratif yang belum sempat ditinjau ulang. "Mohon maaf, Ibu, bisa dicoba sekali lagi?" Suara kasir wanita itu memecah lamunan Clarissa yang tengah membayangkan bagaimana ia akan memamerkan barang-barang mewah ini di depan teman-temannya nanti malam. Clarissa mengernyitkan dahi, melipat kedua tangannya di depan dada dengan gaut wajah penuh kejengkelan. "Ada apa lagi? Gesek saja dengan benar, jangan bilang mesin kartumu yang rusak." Petugas kasir mencoba memproses kartu tersebut untuk ketiga kalinya, namun layar mesin kecil di atas meja tetap memunculkan baris kalimat peringatan dengan warna merah yang mencolok. "Sangat menyesal, Ibu, transaksi ini ditolak oleh sistem perbankan pusat." Keterangannya menyatakan bahwa batas penggunaan kartu ini telah diubah menjadi Rp0 oleh pemilik rekening utama. Wajah Clarissa seketika memerah menahan malu yang teramat sangat ketika menyadari beberapa pengunjung butik lain mulai berbisik-bisik sambil menatap ke arahnya. Dengan perasaan berang yang meluap-luap, ia menyambar kartu tersebut dan langsung menghubungi nomor telepon kakaknya dengan entakan jari yang kasar. Di tempat lain, di dalam ruang rapat sebuah perusahaan kontraktor menengah, Ridho sedang duduk di ujung meja panjang dengan peluh yang mulai membasahi pelipisnya. Di hadapannya, 3 orang perwakilan investor besar menatapnya dengan pandangan yang sangat dingin dan tidak bersahabat. Di atas meja kerja, tersebar beberapa berkas audit legalitas proyek pembangunan yang baru saja mereka tinjau. "Saudara Ridho," ucap kepala investor dengan suara yang berat dan berwibawa, memotong penjelasan presentasi yang tengah disampaikan oleh Ridho. "Kami baru saja menerima laporan dari Lembaga Hukum Keuangan bahwa seluruh jaminan aset tanah dan bangunan yang Anda ajukan untuk proyek kerjasama ini telah ditarik legalitasnya oleh pemilik mutlaknya, yaitu istri Anda sendiri, Nyonya Asfa." Ridho terkesiap. Jantungnya serasa berhenti berdetak sesaat mendengar nama istrinya disebut dalam konteks yang begitu formal dan mengancam posisi bisnisnya. "Maaf, Bapak, mungkin ada kekeliruan data. Rumah dan seluruh aset tersebut adalah bagian dari pengelolaan keluarga kami, dan saya memiliki hak penuh untuk." "Tidak ada kekeliruan, Saudara Ridho," potong investor itu lagi sembari menunjukkan selembar surat resmi berstempel firma hukum Baskoro dan rekan. "Ini adalah surat pencabutan hak kuasa mutlak yang ditandatangani langsung oleh pemilik sah aset. Tanpa adanya jaminan yang valid dari pemilik nama di sertifikat, kami tidak bisa melanjutkan kerjasama ini. Proyek bernilai miliaran rupiah ini resmi kami batalkan sepihak karena risiko hukum yang terlalu tinggi bagi perusahaan kami."
Dunia seolah runtuh menimpa kepala Rido ketika ketiga investor itu bangkit berdiri dan melangkah keluar dari ruang rapat tanpa pamit lagi. Belum sempat ia mencerna kehancuran bisnis yang baru saja terjadi di depan matanya, ponsel di saku celananya bergetar hebat, menampilkan panggilan video dari Clarissa yang langsung berteriak histeris begitu panggilan itu diangkat. "Kak Rido, apa yang terjadi dengan kartu kredit ini? Aku dipermalukan di depan umum karena kartunya tidak bisa digunakan sama sekali. Istrimu yang mandul itu pasti telah melakukan sesuatu di belakang kita. Kakak harus segera pulang dan memberi perempuan itu pelajaran lagi agar dia tahu diri," teriak Clarissa dari seberang telepon dengan suara yang melengking, menarik perhatian orang-orang di sekitar butik mewah tersebut. Napas Rido memburu, amarah yang luar biasa besar kini membakar seluruh akal sehatnya yang tersisa. Kekalahan bisnisnya yang memalukan ditambah dengan aduan dari adiknya membuat urat-urat di pelipisnya menonjol keluar dengan warna kebiruan yang mengerikan. Ia mencengkeram ponselnya begitu kuat hingga jemarinya memutih, membayangkan wajah Asfa yang pagi tadi tersenyum manis penuh kepatuhan buatan. Sementara itu, di dalam rumah warisan yang sunyi, Asfa duduk di sofa ruang tengah sembari menyesap secangkir teh kamomil hangat dengan sangat tenang. Di layar komputer jinjing yang ada di pangkuannya, ia melihat notifikasi pemblokiran kartu kredit sekunder milik Clarissa serta laporan penghentian kucuran dana untuk perusahaan Rido yang baru saja dikirimkan oleh pengacara Baskoro. Setiap helai benang keuangan yang selama ini menghidupi kesombongan suami dan adik iparnya kini telah berhasil ia potong satu persatu dengan keheningan yang mematikan. Asfa melirik ke arah jam dinding besar berbahan kayu jati yang berdentang pelan, menghitung waktu mundur menuju kedatangan badai besar yang sengaja ia undang masuk ke dalam rumah ini. Tidak ada rasa takut di matanya, yang ada hanyalah seulas senyuman kepuasan yang teramat dingin, menyambut babak baru dari runtuhnya singgasana kepalsuan yang selama ini dibangun di atas penderitaannya. Suara deru mesin mobil yang berhenti dengan sentakan kasar di halaman depan terdengar bagai suara genderang perang yang memecah keheningan sore. Di dalam rumah mewah warisan orang tuanya, Asfa tetap duduk tenang di atas sofa beludru ruang tengah. Ia sengaja tidak beranjak sepotong senti pun, membiarkan jemarinya yang lentik mengusap pinggiran cangkir porselen yang kini sudah mendingin. Detak jantungnya stabil, mengalun seiring dengan detakan jam dinding kayu jati yang terus berputar tanpa beban. Ketakutan yang dahulu sempat merajai batinnya kini telah menguap, digantikan oleh sebuah keteguhan yang sekeras batu karang di tengah hantaman ombak samudra. Pintu utama rumah besar itu terbuka dengan dentuman yang sangat keras, memantul di antara pilar-pilar beton yang megah. Rido melangkah masuk dengan napas yang memburu, wajahnya merah pada menahan amarah yang sudah sampai ke ubun-ubun. Di belakangnya, Clarissa menyusul dengan langkah mengentak, membawa tas belanjaan kosong dengan raut wajah yang penuh dengan kedengkian dan dendam yang membara. "Asfa!" Suara Rido menggelegar, bergetar memenuhi setiap sudut ruangan, meruntuhkan sisa-sisa kedamaian yang ada di dalam rumah tersebut. "Apa-apaan semua ini? Apa yang telah kau lakukan di belakangku?" Asfa mengangkat pandangannya secara perlahan. Ia menatap suaminya dengan sepasang mata yang begitu jernih namun sedingin es di kutub utara. Tidak ada sedikit pun ria kepanikan di wajahnya. Ia meletakkan cangkir tehnya ke atas meja kaca dengan gerakan yang sangat anggun, tanpa menimbulkan bunyi dentingan sedikit pun. "Ada apa, Mas Rido?" Datang-datang langsung berteriak seperti orang yang kehilangan akal sehat. Jawab Asfa dengan nada suara yang sangat datar, seolah-olah ia sedang berbicara tentang cuaca sore ini yang mulai mendung. "Jangan berlagak bodoh kau, perempuan jalang." Clarissa menyela dengan teriakan yang melengking, maju beberapa langkah hingga berdiri tepat di samping kakaknya. Jarinya menunjuk-nunjuk wajah Asfa dengan sangat tidak sopan. "Kau sengaja memblokir kartu kreditku, kan? Kau sengaja mempermalukan aku di depan semua pengunjung butik mewah itu. Kau pikir kau siapa? Hah? Kau hanya seorang istri yang seharusnya tunduk pada keluarga suamimu." Rido melangkah lebih dekat, mencengkeram pinggiran meja kaca hingga urat-urat di punggung tangannya menonjol keluar. Tatapannya seolah ingin menguliti Asfa hidup-hidup. "Bukan hanya urusan Clarissa, Asfa. Kau menarik seluruh jaminan aset tanah dan bangunan dari proyek besarku. Investor membatalkan kerjasama sepihak karena surat sialan yang dikirimkan oleh pengacaramu. Perusahaanku terancam bangkrut karena ulah kekanak-kanakanmu ini. Apa kau sudah bosan hidup tenang di rumah ini? Hah?" Asfa berdiri dari duduknya dengan sangat tenang. Ia melipat kedua tangannya di depan dada, menatap lurus ke dalam manik mata Rido yang menyala oleh hawa membunuh. "Kekanak-kanakan? Aku hanya mengambil kembali apa yang menjadi hak mutlak milikku, Mas. Rumah ini, tanah ini,
Dan seluruh kucuran dana yang selama ini menghidupi perusahaan mediamu yang hampir mati itu adalah warisan dari ayah dan ibuku. Mengapa aku harus membiarkan asetku digunakan oleh orang-orang yang tidak tahu cara berterima kasih? Kurang ajar. Rido berteriak, kehilangan seluruh kendali atas akal sehatnya. Bagi Rido, harga dirinya sebagai seorang laki-laki dan seorang suami telah diinjak-injak sampai ke dasar bumi oleh wanita yang beberapa hari lalu masih bisa ia tundukkan dengan sebuah tamparan. Rasa frustrasi karena kehilangan proyek miliaran rupiah berpadu dengan ego yang terluka membuat tangan kanannya kembali melayang di udara dengan kecepatan tinggi, mengarah tepat ke pipi yang sama yang pernah ia lukai malam itu. Namun, kali ini takdir tidak berjalan sesuai dengan rencana kejinya. Sebelum telapak tangan Rido yang kasar itu sempat menyentuh kulit wajahnya, Asfa dengan gerakan yang sangat gesit memiringkan kepalanya ke belakang, menghindari hantaman tersebut dengan sempurna. Sesaat setelah pukulan Rido meleset di udara kosong, Asfa dengan sekuat tenaga mengayunkan tangan kanannya yang memegang sebuah vas bunga kristal kecil yang sejak tadi sudah ia siapkan di bawah lipatan lengannya. Perang! Vas kristal itu menghantam pelipis kanan Rido dengan telak, pecah menjadi serpihan-serpihan kecil yang berkilauan di udara sebelum jatuh berserakan di atas lantai marmer. Rido mengerang kesakitan. Tubuhnya terhuyung beberapa langkah ke belakang sembari memegangi pelipisnya yang kini mulai mengucurkan darah segar berwarna merah pekat, membasahi sebagian wajah dan kemeja kerjanya yang putih bersih. "Kak Rido!" Clarissa menjerit histeris, menutup mulutnya dengan kedua tangan saat melihat kakaknya yang selama ini ditakuti kini bersimbah darah di depan matanya sendiri. Ketakutan yang amat sangat mulai merayap di dalam dadanya ketika melihat tatapan mata Asfa yang sama sekali tidak berkedip. Asfa berdiri tegak di tengah ruangan, memegang sisa patahan kristal yang tajam di tangannya. Napasnya naik turun dengan teratur, tidak ada ketakutan, tidak ada penyesalan, yang ada hanyalah sebuah kepuasan batin yang teramat besar setelah berhasil membalas rasa sakit fisiknya secara instan. "Jangan pernah berpikir kau bisa menyentuhku lagi dengan tangan kotormu itu, Rido," ucap Asfa. Suaranya terdengar begitu rendah namun mengandung daya tekan yang membuat bulu kudu kedua kakak beradik itu berdiri. Ia melangkah maju satu tapak, membuat Clarissa secara refleks mundur ketakutan di belakang tubuh kakaknya yang masih meringis kesakitan. Kau sudah gila, Asfa." Rido mengerang, suaranya bergetar antara menahan rasa sakit di kepalanya dan rasa tidak percaya bahwa istrinya yang lemah lembut kini telah berubah menjadi sosok monster yang mengerikan. "Kau berani memukul suamimu sendiri? Ini adalah pembangkangan. Aku bisa melaporkanmu ke polisi atas tindakan penganiayaan ini." Asfa melempar sisa pecahan kristal di tangannya ke atas lantai dengan bunyi denting yang tajam. Ia mengambil ponselnya dari dalam saku gaunnya, lalu menyalakan sebuah rekaman suara yang diambil secara rahasia dari kejadian beberapa malam lalu, disusul dengan tampilan foto-foto memar di wajahnya yang telah diverifikasi oleh dokter rumah sakit melalui surat visum resmi yang sah. "Laporkan saja, Mas. Silakan panggil polisi sekarang juga jika kau ingin seluruh dunia tahu bahwa seorang direktur perusahaan kontraktor yang terhormat telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada istrinya yang baru dinikahi 2 hari. Asfa tersenyum dingin, menunjukkan layar ponselnya tepat di depan wajah Rido yang kini mulai memucat. "Surat visumku sudah berada di tangan pengacara Baskoro sejak kemarin pagi. Jika kau berani melangkah satu kali lagi untuk menyakitiku, aku pastikan malam ini juga kau akan tidur di dalam sel tahanan yang dingin." Ruangan tengah yang megah itu seketika berubah menjadi sunyi senyap, hanya menyisakan suara embusan napas Rido yang memburu dan isak tangis ketakutan dari Clarissa yang mulai menyadari bahwa posisi mereka kini telah berbalik 180 derajat. Singgasana kesombongan yang mereka bangun di atas penderitaan Asfa kini telah goyang, berada di ambang keruntuhan total di pertengahan jalan yang penuh dengan duri ini. Asfa menatap kedua tamunya yang tak tahu diri itu dengan pandangan kejijikan yang teramat dalam, bersiap untuk melangkah ke tahap pembersihan berikutnya dari istana yang telah lama ternoda. Darah segar yang mengalir dari pelipis Rido menetes perlahan, membentuk noda-noda merah pekat di atas lantai marmer yang putih bersih. Bau anyir beradu dengan keharuman teh kamomil yang menguap di udara sore yang kian mendingin. Di hadapan Asfa, dua bersaudara yang beberapa jam lalu masih merasa memiliki dunia itu, kini berdiri dengan raga yang gemetar. Clarissa mencengkeram lengan kemeja kakaknya dengan sangat erat. Wajahnya yang semula penuh dengan riasan tebal kini pucat pasi bagai kain kafan. Sepasang matanya yang biasa menatap Asfa dengan pandangan merendahkan, kini dipenuhi oleh ketakutan yang teramat sangat. Suasana di dalam ruang tengah itu begitu hening, hingga suara detak jarum jam dinding terdengar seperti ketukan palu hakim yang sedang menghitung detik-detik kehancuran mereka. Asfa tetap berdiri tegak,
melipat kedua tangannya di depan dada dengan keanggunan seorang ratu yang baru saja memenangkan pertempuran pertama di atas singgasananya sendiri. "Kenapa diam, Mas Rido?" tanya Asfa, memecah kesunyian dengan nada suara yang begitu lembut, namun terasa bagai sembilu yang mengiris kulit. "Tadi kau bilang ingin melaporkanku ke polisi, bukan? Silakan ambil ponselmu. Hubungi mereka sekarang juga, biar kita lihat siapa yang akan mengenakan baju tahanan terlebih dahulu." Rido tidak menjawab. Pria itu hanya mampu meringis sembari menekan luka di pelipisnya dengan sapu tangan yang dengan cepat berubah warna menjadi merah tua. Nyalinya yang semula setinggi langit seketika ciut ketika melihat selembar kertas digital di layar ponsel Asfa, sebuah surat visum resmi dari rumah sakit pusat yang mencantumkan secara detail luka memar di pipi dan robekan di sudut bibir istrinya akibat hantaman tangannya beberapa malam lalu. Rido bukanlah pria bodoh dalam urusan hukum publik. Ia tahu persis bahwa ancaman hukuman untuk kekerasan fisik dalam rumah tangga dengan bukti yang sejelas itu tidak akan pernah bisa membuatnya lolos dari jeruji besi. Belum sempat Rido membuka mulut untuk membela diri, suara bel rumah yang berbunyi nyaring dari arah pintu gerbang depan mengejutkan mereka semua. Suara itu terdengar begitu mendesak, berulang kali memotong kesunyian sore yang mencekam. Clarissa berjengit ketakutan, menatap ke arah pintu utama dengan tubuh yang menggigil. Kak Rido, siapa yang datang? Jangan-jangan itu polisi yang dipanggil oleh perempuan gila ini?" bisiknya dengan suara yang bergetar hebat. Air matanya kini benar-benar tumpah karena rasa panik yang tidak lagi bisa dibendung. Asfa hanya tersenyum tipis. Sebuah senyuman misterius yang membuat bulu kudu kedua bersaudara itu kian meremang. "Pergilah buka pintunya, Clarissa. Sebagai tamu yang baik, bukankah kau harus menyambut siapapun yang datang ke rumah ini?" Dengan langkah yang gontai dan dipenuhi rasa was-was, Clarissa berjalan menuju pintu depan. Ketika daun pintu kayu jati yang besar itu dibuka, tidak ada petugas kepolisian yang berdiri di sana. Melainkan seorang pria parubaya berpakaian jas rapi dengan koper kulit di tangannya, didampingi oleh dua orang pria berbadan tegap yang mengenakan seragam dinas perbankan dan hukum. Pria berjas itu tidak lain adalah pengacara Baskoro. "Selamat sore, Nona Clarissa," ucap pengacara Baskoro dengan suara yang berat dan formal, tanpa senyuman sedikit pun. "Kami datang untuk menyampaikan beberapa dokumen penting yang harus segera diserahkan kepada saudara Rido dan juga Anda sendiri." Clarissa tidak mampu berkata-kata, ia hanya mundur perlahan membiarkan ketiga pria itu melangkah masuk ke dalam ruang tengah di mana Asfa dan Rido sudah menunggu. Begitu melihat kehadiran pengacara Baskoro, wajah Rido yang semula sudah pucat kini kian kehilangan sisa-sisa darahnya. Pengacara Baskoro membuka kopernya dengan gerakan yang sangat teratur, mengeluarkan dua map tebal berwarna merah dan meletakkannya di atas meja kaca yang ternoda oleh pecahan kristal. "Saudara Rido, saya datang selaku kuasa hukum mutlak dari Nyonya Asfa. Di dalam map pertama ini, terdapat surat pemutusan hubungan kerjasama secara permanen antara perusahaan keluarga milik Nyonya Asfa dengan seluruh lini bisnis yang Anda kelola. Mulai detik ini, seluruh aliran dana investasi, subsidi operasional kantor, serta hak guna fasilitas kendaraan perusahaan atas nama Anda telah resmi dicabut dan dibekukan oleh pihak bank penjamin." Rido melangkah maju dengan tubuh yang limbung, matanya terbelalak menatap lembaran kertas yang dipenuhi stempel hukum tersebut. Tidak bisa begitu. Baskoro, kau tahu sendiri bahwa pembatalan sepihak ini bisa menghancurkan reputasi dan membuat perusahaanku gulung tikar dalam hitungan hari. Aku ini suaminya. Hak apa yang dimiliki istriku untuk menghancurkan mata pencaharianku sendiri? "Hak kepemilikan tunggal, Saudara Rido," jawab pengacara Baskoro dengan ketegasan yang mutlak, memotong ucapan Rido tanpa ragu. "Perlu saya ingatkan kembali, sebelum pernikahan ini dilangsungkan, Anda telah menandatangani perjanjian pranikah yang menyatakan dengan sangat jelas bahwa tidak ada pencampuran harta benda, baik yang bergerak maupun tidak bergerak. Seluruh modal yang masuk ke dalam perusahaan Anda adalah murni pinjaman bersyarat dari pihak keluarga Nyonya Asfa. Karena Anda telah melanggar ketentuan moral dan melakukan tindakan pidana kekerasan terhadap klien kami, maka hak istimewa tersebut gugur demi hukum." Mendengar penjelasan itu, Clarissa langsung lemas. Kakinya tidak lagi mampu menopang berat tubuhnya hingga ia terduduk di atas lantai marmer di dekat sofa. Impiannya untuk hidup mewah, membeli tas-tas bermerek, dan memamerkan kekayaan kakaknya di depan teman-teman sosialitanya seketika hancur berkeping-keping menjadi debu yang tidak berharga. "Dan untuk Anda, Nona Clarissa." Pengacara Baskoro beralih menatap adik ipar Asfa itu dengan pandangan yang sangat dingin, lalu menyodorkan map kedua.
Ini adalah surat tuntutan ganti rugi atas penyalahgunaan fasilitas kartu kredit sekunder tanpa izin tertulis dari pemilik rekening utama, serta surat perintah pengosongan rumah. Mengingat status Anda di dalam rumah ini hanyalah sebagai tamu kunjungan, dan keberadaan Anda telah menimbulkan ketidaknyamanan serta kerugian psikologis yang mendalam bagi pemilik sah rumah, maka Anda diwajibkan untuk angkat kaki dari properti ini. Apa? Mengusirku? Clarissa berteriak histeris, menatap kakaknya dengan pandangan meminta pertolongan yang sangat putus asa. Kak Rido, lakukan sesuatu. Kak, kita tidak bisa diusir seperti ini. Ini rumah kita juga, kan? Kau adalah suaminya, kau kepala keluarga di sini. Namun, Rido hanya bisa berdiri mematung dengan pandangan yang kosong. Rasa sakit di pelipisnya tidak sebanding dengan rasa hancur yang kini meremukan seluruh harga diri dan masa depannya. Pria yang semula begitu sombong, yang merasa bisa mengendalikan hidup Asfa hanya dengan kekuatan otot dan bentakan, kini menyadari bahwa dirinya tidak lebih dari sekadar sebutir debu di dalam istana megah milik istrinya. Seluruh kekuatan yang ia miliki selama ini hanyalah sebuah kepalsuan yang bersumber dari kebaikan hati wanita yang telah ia sia-siakan. Asfa melangkah mendekati meja kaca, menatap kedua orang yang kini berada di titik terendah dalam hidup mereka. Tidak ada air mata yang menetes dari pelupuk matanya, tidak ada pula rasa iba yang tersisa di dalam hatinya yang telah membatu. Puncak badai konfrontasi ini telah memperlihatkan dengan sangat jelas siapa yang sesungguhnya memegang kendali atas singgasananya. Permainan baru saja dimulai, Mas Rido, Clarissa, ucap Asfa dengan bisikan yang sangat tajam, menembus langsung ke dalam sanubari mereka yang tengah dirundung kepanikan luar biasa. Kalian mengira bisa memperlakukan aku seperti sampah di dalam rumahku sendiri? Sekarang, bersiaplah untuk merasakan bagaimana rasanya dibuang seperti sampah yang sesungguhnya. Sisa-sisa pecahan kristal dari vas bunga yang hancur sore itu masih memantulkan pendar cahaya lampu gantung yang remang-remang, menciptakan bayangan-bayangan tajam di atas lantai marmer. Di dalam ruangan yang luas itu, keangkuhan yang selama beberapa hari ini mendominasi atmosfer rumah warisan keluarga Asfa telah runtuh sepenuhnya. Pengacara Baskoro bersama dua orang petugas hukum baru saja melangkah keluar setelah menyerahkan berkas-berkas tuntutan resmi, meninggalkan keheningan yang jauh lebih menyiksa daripada badai bentakan yang terjadi sebelumnya. Rido masih berdiri terpaku di tempatnya, memegangi sapu tangan yang kini telah basah sepenuhnya oleh noda merah tua. Denyutan di pelipisnya terasa kian hebat, menjalar hingga ke belakang kepala, namun rasa sakit fisik itu kalah telak oleh rasa hancur yang kini merayap di dalam dadanya. Di hadapannya, lembaran-lembaran surat peringatan hukum, pembekuan aset, dan surat perintah pengosongan rumah tersebar di atas meja kaca seperti sebuah vonis mati bagi masa depannya. Clarissa, yang beberapa waktu lalu masih berteriak histeris dengan penuh kelancangan, kini terduduk lemas di atas lantai marmer yang dingin. Air matanya mengalir deras, merusak riasan wajahnya yang tebal hingga tampak berantakan. Napasnya tersengal-sengal, dipenuhi oleh kepanikan yang teramat sangat ketika menyadari bahwa ancaman kehilangan kehidupan mewah bukanlah sekadar gertakan belaka. Kak Rido, bisik Clarissa dengan suara yang parau dan bergetar hebat, jemarinya yang gemetar mencoba meraih ujung celana suaminya. Bagaimana ini, Kak? Perusahaan kakak benar-benar dibekukan? Aku tidak mau dipenjara karena masalah kartu kredit itu. Kak, tolong aku, Kak Rido. Rido tidak menjawab adiknya. Sepasang matanya yang semula penuh dengan kilat amarah dan dominasi kini meredup, menyiratkan keputusasaan yang sangat mendalam. Ia menatap Asfa yang masih berdiri dengan tenang di seberang meja. Penampilan istrinya begitu rapi, kontras dengan kondisi dirinya yang bersimbah darah dan adiknya yang bersimpuh di lantai. Di dalam benak Rido, ego seorang laki-laki yang selama ini ia agung-agungkan perlahan-lahan terkikis oleh kenyataan pahit bahwa tanpa wanita di hadapannya ini, ia bukanlah siapa-siapa. Dengan langkah yang berat dan goyah, Rido memutari meja kaca tersebut. Jarak beberapa meter di antara mereka terasa begitu jauh dan penuh dengan duri yang menusuk harga dirinya. Ketika ia berdiri hanya selangkah dari Asfa, Rido perlahan menurunkan bahunya yang tegap. Sifat keras kepala yang biasanya meluap-luap kini berganti dengan raut wajah yang memelas, sebuah topeng baru yang sengaja ia pasang demi menyelamatkan sisa-sisa hidupnya. Asfa, suara Rido keluar dengan nada yang sangat rendah, bergetar oleh penyesalan yang terlambat. Aku mohon, dengarkan aku dulu. Tolong jangan lakukan ini pada kami. Aku tahu aku telah melakukan kesalahan besar malam itu. Aku hilaf, Asfa. Amarahku menguasai akal sehatku hingga aku berbuat kasar kepadamu.
Asfa tidak bergeming. Ia tidak memundurkan langkahnya, tidak pula menunjukkan ekspresi terkejut melihat perubahan sikap suaminya yang mendadak melunak. Pandangan matanya tetap lurus, sedingin air telaga di tengah malam yang sunyi. "Hilaf, Mas?" tanya Asfa, mengulang kata itu dengan nada yang sangat datar, hampir tanpa emosi. Sebuah tamparan yang begitu keras hingga memecahkan sudut bibirku dan meninggalkan bekas memar selama berhari-hari, kau sebut sebagai kehilafan? Dan bagaimana dengan perlakuan adikmu yang menganggapku pelayan di rumahku sendiri, sementara kau berdiri di belakangnya mendukung setiap kelancangannya? Apakah itu juga bagian dari kehilafan yang tidak disengaja? Mendengar pertanyaan itu, Clarissa langsung merangkak mendekati kaki Asfa. Perempuan muda yang semula begitu sombong itu kini tidak memedulikan lagi harga dirinya yang jatuh ke lantai. Ia menangis terseduh-seduh, mencoba meraih ujung gaun Asfa dengan tangan yang gemetar. "Kak Asfa, maafkan aku mengaku salah." "Kak?" ratap Clarissa dengan suara yang terputus-putus akibat tangisannya yang semakin menjadi-jadi. "Aku berjanji tidak akan pernah lagi menyuruh-nyuruhmu. Aku akan mencuci pakaianku sendiri, aku akan membersihkan rumah ini, aku akan melakukan apa saja yang kakak minta. Tolong jangan usir aku, Kak. Tolong cabut tuntutan hukum itu. Aku tidak punya tempat tinggal lain di kota ini." Asfa menarik sedikit ujung gaunnya ke belakang, menghindari sentuhan tangan Clarissa seolah-olah tangan itu adalah kotoran yang dapat menodai pakaiannya. Gerakan kecil itu begitu tegas, menunjukkan penolakan mutlak yang tidak dapat diganggu-gugat oleh air mata jenis apapun. "Penyesalan kalian berdua sama sekali tidak memiliki nilai di mataku," ucap Asfa, menatap bergantian ke arah suami dan adik iparnya yang kini berada di bawah kakinya. "Kalian menangis dan memohon bukan karena kalian benar-benar menyadari kesalahan kalian terhadapku. Kalian menangis hanya karena kalian takut kehilangan kenyamanan, takut kehilangan uang, dan takut menghadapi kenyataan bahwa kalian harus hidup susah di luar sana." Rido mengembuskan napas panjang, air matanya kini mulai menetes menyatu dengan aliran darah di pipinya. Ia menjatuhkan dirinya berlutut di atas kedua lututnya tepat di hadapan Asfa, sebuah tindakan paling merendahkan yang pernah dilakukan oleh seorang pria yang menganggap dirinya penguasa. "Asfa, demi memori pernikahan kita yang baru saja kita ikrarkan, beri aku satu saja kesempatan," pinta Rido dengan suara yang tercekik oleh rasa malu dan putus asa. "Aku akan memperbaiki semuanya. Aku akan memperlakukanmu dengan penuh hormat. Perusahaanku adalah segalanya bagiku. Jika investor menarik diri dan aset ini dicabut, aku akan hancur total, Asfa. Pikirkan bagaimana pandangan orang-orang di luar sana tentang pernikahan kita jika ini semua berakhir di pengadilan." Asfa menatap suaminya yang tengah berlutut memohon di atas lantai marmer miliknya sendiri. Di dalam lubuk hatinya yang paling dalam, tidak ada lagi ruang untuk rasa iba, tidak ada lagi sisa cinta yang dahulu membuatnya menerima pinangan pria ini. Tamparan keras dan makian yang ia terima beberapa hari lalu telah membakar habis seluruh perasaan itu hingga menjadi abu yang diterbangkan angin. Pandangan orang-orang. Asfa mengeluarkan tawa kecil yang terdengar sangat dingin dan menyayat hati. "Kau lebih mengkhawatirkan reputasimu di mata orang asing daripada rasa sakit yang kau berikan pada istrimu sendiri, Rido. Itulah bukti bahwa kau tidak pernah berubah. Kau hanya mencintai dirimu sendiri dan harta yang bisa kau nikmati dari rumah ini." Asfa melangkah mundur 2 tapak, menjauhkan dirinya dari lingkaran keputusasaan dua bersaudara tersebut. Ia menatap jam dinding yang kini menunjukkan waktu yang kian larut malam. "Kalian memiliki waktu beberapa hari sebelum jurusita dan petugas hukum kembali ke rumah ini untuk mengeksekusi surat perintah pengosongan secara resmi," kata Asfa dengan ketegasan yang tidak menyisakan ruang untuk negosiasi. "Gunakan waktu yang tersisa itu untuk mengemas barang-barang kalian sendiri. Jangan biarkan aku melihat sepotong pun pakaian atau barang milik kalian tertinggal di dalam istanaku ini ketika hari itu tiba." Tanpa menunggu tanggapan atau ratapan lebih lanjut, Asfa membalikkan tubuhnya dengan anggun. Ia melangkah pergi meninggalkan ruang tengah yang berantakan, menaiki anak tangga satu demi satu menuju kamarnya di lantai atas. Di belakangnya, suara isak tangis Clarissa dan erangan frustrasi Rido masih menggema, memenuhi ruangan yang luas itu dengan penyesalan yang teramat terlambat. Akhir dari puncak konflik ini telah menempatkan posisi mereka pada titik terendah, sementara Asfa mengunci pintu kamarnya dari dalam dengan perasaan damai, bersiap untuk menyaksikan eksekusi akhir dari pembersihan rumahnya. Fajar pagi hari 19 April menyingsing dengan lambat, membawa semburat warna keunguan di ufuk timur yang perlahan mengusir kegelapan malam yang panjang.
Cahaya matahari yang masih remang-remang itu menerobos masuk melalui celah gorden jendela besar ruang tamu, menyinari keheningan yang mencekam di dalam rumah warisan milik keluarga Asfa. Tidak ada lagi aroma masakan pagi yang hangat, tidak ada pula suara obrolan ringan yang selayaknya terdengar dari sebuah keluarga yang baru saja membina rumah tangga. Rumah megah itu kini terasa seperti sebuah gedung pengadilan yang dingin, menunggu ketukan palu terakhir untuk menyudahi sebuah sandiwara yang penuh dengan luka. Asfa duduk di kursi kayu jati yang terletak di sudut ruang depan, mengenakan pakaian formal berwarna hitam pekat yang elegan. Rambutnya diikat rapi ke belakang, menampilkan garis rahangnya yang tegas tanpa ada sedikit pun keraguan yang tersisa di gaut wajahnya. Di atas pangkuannya, terletak sebuah map kulit berwarna hitam yang berisi seluruh dokumen eksekusi hukum yang telah ditandatangani oleh pihak pengadilan negeri setempat 2 hari yang lalu. Sepasang matanya menatap lurus ke arah pintu utama, menghitung setiap detik yang berlalu dengan ketenangan yang mematikan. Di lantai atas, suara langkah kaki yang terseret-seret terdengar mendekati anak tangga. Rido turun dengan penampilan yang teramat berantakan. Kemeja yang dikenakannya tampak kusut, sementara perban putih masih menempel di pelipis kanannya, menutup luka akibat hantaman vas kristal beberapa hari lalu. Wajahnya yang dahulu selalu mendongak penuh kesombongan kini tampak kuyu, dengan kantung mata yang menghitam akibat tidak bisa tidur selama beberapa malam berturut-turut. Di belakangnya, Clarissa berjalan dengan kepala tertunduk, memeluk sebuah tas kain kecil berisi beberapa potong pakaian pribadinya. Tidak ada lagi sisa-sisa kecongkahan dari perempuan muda yang dahulu menganggap dirinya adalah ratu baru di rumah ini. Asfa, suara Rido terdengar serak dan sangat lemah ketika ia sampai di undakan tangga terakhir. Ia menatap istrinya dengan pandangan yang penuh dengan permohonan yang putus asa. Apakah benar-benar tidak ada lagi ruang untuk kita bicara baik-baik? Hari ini adalah batas akhir yang diberikan oleh pengacaramu. Aku sudah mencoba menghubungi beberapa rekan bisnisku untuk mencari pinjaman dana, tapi mereka semua menolak setelah tahu perusahaanku dituntut oleh keluarga besar hukum milik mendiang ayahmu. Asfa tidak langsung menjawab. Ia berdiri dari kursinya dengan gerakan yang sangat tenang, meletakkan map kulit hitam itu di atas meja sudut. Bicara baik-baik, Mas? Kesempatan untuk bicara baik-baik sudah mati bersama dengan tamparan yang kau berikan di ruang makan waktu itu. Hari ini bukan lagi hari untuk bernegosiasi, melainkan hari untuk mematuhi hukum yang berlaku. Belum sempat Rido membalas ucapan tersebut, suara deru beberapa mobil yang berhenti di depan pagar rumah memecah kesunyian pagi. Suara pintu mobil yang ditutup dengan keras berturut-turut menandakan bahwa tamu yang ditunggu-tunggu oleh Asfa telah tiba tepat pada waktunya. Asfa melangkah menuju pintu utama dan membukanya dengan lebar. Di halaman depan, 2 unit mobil dinas kepolisian dan 1 unit mobil minibus milik pihak jurusita pengadilan telah terparkir rapi. Pengacara Baskoro berjalan paling depan, didampingi oleh seorang pria parubaya mengenakan seragam resmi jurusita yang membawa papan jalan berstempel lambang Garuda, serta 3 orang petugas kepolisian yang bertugas mengamankan jalannya eksekusi pengosongan rumah. Selamat pagi, Nyonya Asfa, sapa pengacara Baskoro dengan sikap hormat yang sangat tinggi. Kami datang bersama tim eksekusi dari pengadilan negeri untuk melaksanakan perintah pengosongan bangunan berdasarkan sertifikat kepemilikan tunggal hak milik nomor 421 atas nama Anda sendiri. Apakah pihak termohon sudah bersiap? Asfa mengangguk pelan, memberikan jalan bagi para petugas hukum untuk melangkah masuk ke dalam rumah. Selamat pagi, Bapak Baskoro dan para petugas. Pihak termohon ada di dalam ruang tengah. Silakan lakukan tugas Anda sesuai dengan ketetapan hukum yang sah. Langkah kaki para petugas yang mengenakan sepatu lars berat menggema di atas lantai marmer, menciptakan atmosfer yang begitu menakutkan bagi Rido dan Clarissa yang kini berdiri mematung di tengah ruangan. Jurusita pengadilan maju beberapa langkah, membuka lembaran kertas tebal berlogo resmi, lalu membacakannya dengan suara yang lantang dan tegas. Berdasarkan surat perintah eksekusi pengosongan nomor /X/2026 Pengadilan Negeri, menyatakan bahwa seluruh hak guna, hak huni, dan hak akses atas tanah dan bangunan yang beralamat di Jalan Arjuna nomor 12 ini secara mutlak berada di bawah kekuasaan pemilik sah, yaitu Nyonya Asfa. Kepada Saudara Rido dan Nona Clarissa selaku pihak termohon, diwajibkan untuk meninggalkan tempat ini beserta seluruh barang pribadi dalam waktu 1 jam sejak surat ini dibacakan. Apabila dalam waktu yang ditentukan pihak termohon tidak mematuhi, maka petugas berhak melakukan tindakan pengosongan secara paksa demi hukum. Setiap patah kata yang dibacakan oleh jurusita tersebut terdengar seperti dentuman meriam yang menghancurkan sisa-sisa harapan Rido. Pria itu gemetar,
Tangannya memegang pinggiran sofa untuk menopang tubuhnya yang seolah kehilangan seluruh tulang penyangganya. Ia menoleh ke arah pengacara Baskoro dengan mata yang berkaca-kaca. "Pak Baskoro, tolong beri kami waktu beberapa hari lagi. Kami tidak tahu harus pergi kemana malam ini. Semua rekening ban milik perusahaanku telah dibekukan, dan aku tidak memiliki uang tunai yang cukup untuk menyewa tempat tinggal yang layak bagi adikku," ratap Rido dengan suara yang tercekik oleh rasa malu di depan para petugas kepolisian. Clarissa yang mendengar ucapan kakaknya langsung histeris. Ia menjatuhkan dirinya di atas lantai, menangis meraung-raung sambil memegangi kaki salah seorang petugas kepolisian. "Pak, tolong jangan usir kami. Kak Asfa, aku mohon ampun, Kak. Jangan perlakukan kami seperti binatang yang diusir ke jalanan. Kami salah, Kak. Kami benar-benar minta maaf." Petugas kepolisian dengan sigap namun tetap sopan menarik tubuh Clarissa agar berdiri kembali, menjauhkannya dari lantai. "Mohon tenang, Nona. Ini adalah perintah resmi pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Tindakan menghalangi jalannya eksekusi dapat dikenakan sanksi pidana kurungan." Asfa menatap pemandangan mengerikan di hadapannya tanpa ada sepercik pun rasa kasihan di dalam hatinya. Kilas balik ingatan tentang bagaimana Clarissa melemparkan keranjang baju kotor ke kakaknya, bagaimana Rido membentaknya dan melayangkan tamparan keras hingga bibirnya berdarah, semuanya berputar kembali seperti film pendek di dalam benaknya. Rasa sakit yang ia rasakan malam itu jauh lebih besar daripada rasa malu yang kini dialami oleh dua orang bersaudara ini. "Waktu 1 jam kalian sudah dimulai sejak petugas membacakan surat tadi," ucap Asfa dengan suara yang sangat dingin dan menusuk. "Ambil barang-barang pribadi yang kalian bawa dari rumah lama kalian dulu. Semua perabotan, barang elektronik, dan fasilitas mewah di dalam rumah ini adalah milik orang tuaku, jadi jangan berani-berani menyentuh atau membawanya keluar dari pintu rumah ini." Rido menatap istrinya dengan pandangan kosong, menyadari bahwa wanita yang dahulu ia anggap bisa ditundukkan dengan kekerasan kini telah bertransformasi menjadi sosok hakim yang tidak memiliki celah untuk dinegosiasi. Dengan sisa-sisa kekuatan yang ada, Rido menarik lengan adiknya yang masih menangis terseduh-seduh, menuntunnya kembali ke kamar atas untuk mengambil sisa pakaian mereka. Para petugas jurusita mulai memasang stempel pengawasan di beberapa sudut ruangan, sementara Asfa tetap berdiri tegak di dekat jendela besar, menyaksikan dengan penuh kepuasan bagaimana proses pembersihan awal dari sampah-sampah yang telah menodai kesucian istana warisan keluarganya kini tengah berjalan dengan kepastian hukum yang mutlak. Waktu 60 menit yang diberikan oleh jurusita pengadilan bergulir terasa begitu cepat, seolah menjelma menjadi untayan detik yang berkejaran tanpa memberi ruang sedikit pun bagi Rido dan Clarissa untuk bernapas lega. Di lantai atas, suara benturan pintu lemari dan derit laci yang ditarik dengan kasar terdengar bersahut-sahutan, disusul oleh suara isak tangis yang konstan dari Clarissa yang tidak juga mereda. Dua bersaudara itu bergerak dalam kepanikan yang luar biasa, memasukkan apa saja yang bisa mereka raih ke dalam tas kain dan koper-koper tua yang dahulu mereka bawa saat pertama kali menumpang di rumah mewah ini. Di ruang tengah, Asfa tetap berdiri mematung di dekat pilar beton yang megah, didampingi oleh pengacara Baskoro yang sesekali memeriksa arloji di pergelangan tangannya. 3 orang petugas kepolisian berdiri dengan sikap siaga di dekat pintu utama, memastikan bahwa tidak ada satupun aset berharga milik keluarga Asfa yang berpindah tangan secara ilegal. Suasana di dalam rumah itu begitu tegang, hingga deru napas para petugas yang berjaga terdengar sangat jelas di antara kesunyian yang menggantung. "Waktu kalian sudah habis, Saudara Rido," seru jurusita dari arah undakan tangga bawah, suaranya yang lantang menggema memenuhi langit-langit rumah yang tinggi, memberikan tekanan psikologis yang kian berat bagi mereka yang berada di lantai atas. Tak lama kemudian, Rido muncul di ujung tangga dengan penampilan yang benar-benar hancur. Ia menggendong sebuah tas ransel besar yang tampak penuh sesak di punggungnya, sementara tangan kanannya menyeret sebuah koper plastik berwarna hitam. Wajahnya yang pucat pasi dipenuhi oleh peluh yang bercucuran, menyatu dengan sisa-sisa darah kering yang masih menempel di sekitar perban pelipisnya. Di belakangnya, Clarissa melangkah dengan sangat lambat, memeluk 2 buah kantong plastik besar berisi tumpukan pakaian yang dikemas secara asal-asalan, hingga beberapa helai kain tampak menjulur keluar dari sela-sela ikatan. Begitu sampai di lantai bawah, Clarissa tiba-tiba menghentikan langkah kakinya tepat di depan sebuah etalase kaca tempat Asfa menyimpan koleksi tas mewah milik mendiang ibunya. Sepasang mata perempuan muda itu berkilat oleh rasa iri dan dendam yang mendalam. Kehilangan akal sehatnya akibat tekanan batin yang bertubi-tubi sejak beberapa hari lalu, Clarissa melepaskan kantong plastiknya ke atas lantai.
lalu secara refleks mengayunkan tangan kanannya untuk meraih salah satu tas tangan berbahan kulit premium yang berada di dalam rak yang tidak terkunci. Kalau aku tidak bisa memiliki kehidupan mewah di sini, maka kau juga tidak boleh menikmatinya dengan tenang, perempuan sialan. Teriak Clarissa dengan suara yang melengking histeris. Wajahnya berubah menjadi sangat menyeramkan akibat luapan emosi yang tak terkendali. Ia mencoba merenggut tas tersebut dengan kasar, berniat untuk merusaknya atau membawanya pergi sebagai bentuk pelampiasan atas harga dirinya yang telah hancur lebur di atas lantai marmer ini. "Hentikan tindakan Anda, Nona," bentak salah seorang petugas kepolisian yang berdiri paling dekat dengan etalase tersebut. Dengan gerakan yang sangat cekatan dan terukur, dua orang petugas kepolisian langsung maju menerobos, mencengkeram kedua pergelangan tangan Clarissa sebelum jemari perempuan itu sempat merusak barang berharga di dalam lemari kaca. Clarissa memberontak dengan liar, tubuhnya meronta-ronta di dalam cengkeraman kuat para petugas hukum. "Lepaskan aku, lepaskan, ini semua tidak adil. Kakakku adalah suami dari pemilik rumah ini. Kami berhak atas apa saja yang ada di dalam gedung sialan ini. Kak Asfa, kau benar-benar berhati iblis. Kau sengaja menjebak kami." Makian demi makian yang sangat kasar terus keluar dari mulut Clarissa, memecah kesunyian rumah dengan kegaduhan yang memuakkan. Rido yang melihat adiknya diamankan oleh polisi langsung menjatuhkan kopernya ke lantai dengan bunyi berdebam. Ia berlari kecil menghampiri petugas dengan raut wajah yang penuh ketakutan. "Pak, saya mohon jangan ditangkap. Adik saya hanya sedang tertekan, dia tidak bermaksud melakukan pencurian atau perusakan. Tolong lepaskan dia, kami akan segera pergi dari sini sekarang juga." Asfa melangkah mendekat dengan sangat perlahan. Derap langkah sepatunya yang berhak tinggi terdengar begitu berwibawa di atas lantai marmer. Ia menatap Clarissa yang kini wajahnya telah basah oleh air mata dan keringat. Rambut pirangnya berantakan menutup sebagian matanya yang memerah. Tidak ada sedikit pun ria kemarahan di wajah Asfa saat melihat tindakan nekat adik iparnya itu. Yang ada hanyalah sebuah pandangan kejijikan yang teramat dalam, seolah ia sedang melihat seekor serangga kecil yang tengah menggeliat sekarat di atas tanah. "Tindakan perusakan atau pencurian aset sekecil apapun di dalam rumah ini akan langsung saya proses sebagai tindak pidana baru, Clarissa," ucap Asfa dengan nada suara yang sangat rendah, namun memiliki daya tekan yang luar biasa kuat hingga membuat Clarissa seketika terdiam karena ketakutan. "Kau sudah cukup banyak mengotori rumah ini dengan kelancanganmu selama beberapa hari ini. Jangan membuat dirimu sendiri harus mendekam di balik jeruji besi hanya karena emosi kekanak-kanakanmu yang tidak berharga itu." Pengacara Baskoro maju selangkah, memberikan isyarat kepada petugas kepolisian untuk tetap memegangi Clarissa hingga mereka benar-benar keluar dari pintu gerbang utama. "Petugas, mohon amankan termohon kedua hingga keluar batas pekarangan rumah." Segala bentuk tindakan agresif yang dilakukan di dalam area eksekusi ini dapat dicatat sebagai pelanggaran hukum pidana murni. "Baik, Bapak pengacara," jawab petugas tersebut seraya menarik tubuh Clarissa dengan tegas menuju pintu keluar. Clarissa yang menyadari bahwa kekuatannya sama sekali tidak berarti di hadapan hukum, akhirnya lemas. Ia tidak lagi memberontak, melainkan hanya bisa menangis terseduh-seduh dengan kepala yang terkulai lemas di atas bau petugas yang menuntunnya. Seluruh kesombongan, keanggunan palsu, dan keberanian yang dahulu ia gunakan untuk menindas Asfa kini telah lenyap tanpa bekas, meninggalkan sosok wanita muda yang hancur, malang, dan tidak memiliki masa depan. Rido berdiri terpaku di tengah ruangan, memandangi adiknya yang dibawa pergi seperti seorang pesakitan. Ia menoleh ke arah Asfa, berharap ada sepercik keajaiban atau sisa-sisa rasa cinta yang bisa melunakkan hati istrinya. Namun, yang ia dapati hanyalah sepasang mata yang kosong, sebuah tatapan dari seorang wanita yang telah sepenuhnya menutup rapat pintu maaf untuk pria yang pernah mengkhianati janji sucinya. Denyutan di pelipis Rido kian menghebat, menyadarkannya bahwa detik-detik akhir dari keberadaan mereka di dalam istana mewah ini telah tiba, dan proses pembersihan besar-besaran yang dirancang oleh Asfa kini telah mencapai ujungnya yang paling mematikan bagi hidup mereka berdua. Langkah kaki para petugas kepolisian yang menuntun Clarissa keluar dari pintu utama terdengar menjauh, menyisakan derit gesekan koper plastik milik Rido yang masih tertinggal di atas lantai marmer. Udara sore di dalam ruang tengah itu terasa begitu tipis dan menghimpit, menyisakan atmosfer keheningan yang jauh lebih menyiksa daripada gema makian yang baru saja berlalu. Cahaya matahari yang kian temaram mulai membentuk bayangan-bayangan panjang dari pilar-pilar beton yang megah, seolah ikut menyaksikan detik-detik runtuhnya harga diri seorang pria yang dahulu menganggap dirinya penguasa tunggal di bawah atap rumah warisan ini. Rido masih berdiri mematung di dekat undakan tangga terbawah.
Tas ransel besar yang menggunung di punggungnya terasa seperti beban bertonton yang siap meremukkan seluruh persendian tubuhnya. Sepasang matanya yang kuyu menatap lurus ke arah lantai, di mana beberapa noda darah kering akibat perselisihan beberapa hari lalu masih berbekas samar, berdekatan dengan tempat di mana ia dahulu melayangkan tamparan keras ke wajah istrinya. Di dalam benak pria itu, memori-memori pendek tentang bagaimana ia memperlakukan Asfa bagai seorang pelayan tak berharga berputar kembali seperti mimpi buruk yang sangat nyata. Asfa tetap berdiri tegak di tengah ruangan, tidak jauh dari posisi pengacara Baskoro yang tengah merapikan sisa-sisa berkas eksekusi ke dalam koper kulitnya. Wajah Asfa tampak begitu tenang, bersih, dan memancarkan keanggunan yang mutlak. Tidak ada kepuasan yang meledak-ledak, tidak ada pula gaut wajah penuh dendam yang membara, yang ada hanyalah sebuah ketegasan seorang pemilik sah yang tengah bersiap membuang kotoran dari dalam rumahnya sendiri. Melihat istrinya yang begitu dingin dan tidak tersentuh oleh air mata jenis apapun, seluruh sisa-sisa kecongkahan dan ego kelaki-lakian yang selama ini dipelihara oleh Rido seketika menguap tanpa bekas. Pria itu menyadari bahwa ia telah benar-benar kehilangan segalanya, perusahaannya hancur, rekening banknya dibekukan, nama baiknya di mata hukum telah ternoda, dan kini ia tidak memiliki tempat berteduh bahkan untuk sekadar melewatkan malam yang kian menjelang. Dengan tubuh yang bergetar hebat akibat rasa malu dan keputusasaan yang teramat sangat, Rido perlahan-lahan menekuk kedua lututnya ke bawah. Pria tegap yang dahulu selalu mendongakkan kepala penuh keangkuhan itu, kini menjatuhkan dirinya bersimpuh di atas lantai marmer yang dingin, tepat di hadapan ujung sepatu hak tinggi milik Asfa. Tubuhnya membungkuk dalam. Dengan kedua tangan yang gemetar mencoba meraih ujung kaki istrinya dalam sebuah sikap penyembahan dan permohonan ampun yang paling merendahkan diri. Asfa, aku mohon kepadamu, demi Allah, jangan usir aku seperti ini. Ratap Rido dengan suara yang tercekik oleh tangis, air matanya menetes satu demi satu, membasahi permukaan marmer yang bersih. Aku mengaku salah, Asfa. Aku adalah suami yang bejat, aku telah menutup mata atas perlakuan buruk adikku kepadamu, dan aku telah mengkhianati janji suci pernikahan kita dengan tangan kotorku ini. Siksa aku, hukum aku dengan cara apapun, tapi tolong jangan biarkan aku dan Clarissa menggelandang di jalanan tanpa arah malam ini. Asfa menarik satu langkah kakinya ke belakang, menghindari sentuhan jemari Rido dengan gerakan yang sangat halus namun tegas, seolah ia tidak sudi membiarkan kulit tubuhnya bersentuhan dengan pria yang telah menodai kesucian pernikahan mereka. Ia menatap ke bawah, memandangi sosok pria yang beberapa hari lalu tampak begitu berkuasa saat melayangkan makian di ruang makan, kini tidak lebih dari sekadar raga yang rapuh dan memelas di bawah kakinya. Berlututlah sampai lantai ini retak, Rido, ucap Asfa, suara rendahnya terdengar begitu mantap dan menggema di dalam ruangan yang sunyi. Air matamu sekarang tidak akan pernah bisa menghapus bekas memar di pipiku, dan ratapanmu tidak akan bisa mengembalikan rasa hormatku yang telah kau hancurkan berkeping-keping semenjak malam pertama pernikahan kita. Kau menangis hari ini bukan karena kau menyesal telah menyakitiku, melainkan karena kau menyadari bahwa seluruh kemewahan dan fasilitas hidup yang selama ini kau nikmati ternyata bersumber dari harta wanita yang kau perlakukan seperti pembantu. Rido mengangkat wajahnya yang telah berlumuran air mata, menatap Asfa dengan pandangan yang penuh dengan kepunahan harapan. Kami tidak punya uang sepeser pun yang tersisa di dompet, Asfa. Semua rekan bisnisku berbalik arah menentangku. Di mana letak hati nuranimu sebagai seorang istri? Apakah kau tega melihat pria yang pernah kau cintai hidup luntang-lantung di luar sana? Mendengar kata hati nurani dan cinta, seulas senyuman dingin yang sangat menyayat hati mengembang di bibir Asfa. Hati nurani? Di mana hati nuranimu saat adikmu melemparkan baju kotornya ke mukaku dan kau justru membentakku demi membelanya? Di mana rasa cintamu saat kau membiarkan aku bersimpuh di lantai ini dengan bibir yang pecah berdarah? Kau sendiri yang telah membunuh semua perasaan itu, Rido. Jangan pernah menuntut hal yang tidak pernah kau berikan kepadaku. Pengacara Baskoro melangkah maju, meletakkan tangannya di atas papan jalan berstempel resmi seraya memberikan isyarat kepada petugas jurusita yang berdiri di dekat pintu. Saudara Rido, waktu pelaksanaan eksekusi telah selesai secara penuh. Tindakan Anda yang terus menunda-nunda di dalam ruangan ini dapat dikategorikan sebagai bentuk perlawanan terhadap putusan pengadilan yang sah. Mohon segera bangkit dan melangkah keluar dari properti ini. Petugas jurusita mendekati Rido, memegangi kedua bahu pria itu untuk membantunya bangkit berdiri secara paksa. Rido tidak lagi memiliki kekuatan untuk menolak. Dengan tubuh yang lunglai dan pandangan mata yang sepenuhnya kosong, ia meraih gagang kopernya kembali. Setiap derap langkah kakinya menuju pintu keluar terasa begitu berat,
seolah ia sedang melangkah menuju gerbang kematian bagi masa depannya sendiri. Sebelum melintasi ambang pintu utama, Rido sempat menolehkan kepalanya ke belakang untuk terakhir kalinya. Ia melihat Asfa yang berdiri anggun di atas tangga lantai 2, menatapnya dari ketinggian dengan pandangan lurus yang teramat asing. Di balik punggung istrinya, lampu gantung kristal yang mewah memancarkan pendar cahaya yang berkilauan, mempertegas jarak sosial dan status hukum yang kini memisahkan mereka bagai langit dan bumi. Pintu kayu jati yang besar itu perlahan-lahan mulai digerakkan oleh petugas untuk ditutup, memotong sisa pandangan Rido dan menguncinya di luar pekarangan bersama dengan Clarissa dalam kondisi yang paling menyedihkan yang pernah ada dalam sejarah hidup mereka. Plot twist dari seluruh drama rumah tangga ini telah genap terlaksana. Para penindas kini telah resmi dibersihkan dari dalam istana, menyisakan ruang yang bersih bagi pemilik sah untuk memulai hidup yang baru. Pintu kayu jati yang besar dan kokoh itu akhirnya tertutup dengan bunyi berdebam yang mantap, mengakhiri seluruh kegaduhan, makian, dan tangisan palsu yang sempat mengotori udara di dalam rumah warisan tersebut. Bunyi grendel besi yang dikunci dari dalam terdengar begitu tegas, seolah menjadi ketukan palu hakim yang menyatakan bahwa babak kelam dalam kehidupan Asfa telah resmi usai. Keheningan yang damai perlahan-lahan merayap kembali, memenuhi setiap sudut ruangan, koridor, hingga langit-langit tinggi bangunan megah yang kini telah kembali ke pelukan pemilik sahnya yang tunggal. Asfa berdiri di undakan tangga lantai 2, memegangi pagar pembatas kayu yang halus sembari mengembuskan napas panjang. Untuk pertama kalinya dalam beberapa pekan terakhir, dadanya tidak lagi terasa sesak. Beban berat yang menghimpit batinnya seketika luruh bersamaan dengan hilangnya bayangan Rido dan Clarissa dari balik pintu gerbang depan. Perempuan itu memejamkan matanya sejenak, meresapi kesunyian yang teramat berharga ini. Tidak ada lagi suara langkah kaki yang mengentap penuh keangkuhan, tidak ada lagi perintah lancang yang merendahkan harga dirinya, dan tidak ada lagi ancaman kekerasan fisik yang membayangi malam-malam sepinya. Pengacara Baskoro yang berdiri di ruang tengah mendongakkan kepala, menatap putri tunggal dari mendiang klien besarnya itu dengan senyuman penuh rasa hormat dan kehangatan. Ia merapikan beberapa berkas terakhir ke dalam koper kulitnya, lalu melangkah menuju area tangga. Semua proses eksekusi pengosongan rumah telah selesai dan tercatat secara sah oleh negara, Nyonya Asfa, ucap pengacara Baskoro dengan suara yang tenang namun berwibawa. Petugas keamanan lingkungan juga telah diinstruksikan untuk tidak mengizinkan saudara Rido maupun Nona Clarissa mendekati area pekarangan rumah ini lagi. Hak-hak hukum Anda telah terlindungi sepenuhnya, termasuk proses perceraian yang berkasnya akan segera kami daftarkan ke pengadilan agama besok pagi. Asfa membuka matanya, lalu perlahan turun menemui pengacara kepercayaan keluarganya tersebut. Terima kasih banyak, Pak Baskoro. Tanpa bantuan dan kesigapan Anda dalam mengamankan seluruh dokumen warisan ayah, mungkin aku masih terjebak dalam neraka yang mereka ciptakan. Ini sudah menjadi kewajiban saya untuk menjaga Anda dan seluruh peninggalan almarhum orang tua Anda, Asfa, jawab pria parubaya itu dengan nada kebapakan. Ayahmu adalah orang yang sangat baik, dan beliau membangun rumah ini dengan penuh kasih sayang agar kau bisa hidup bahagia di dalamnya. Sekarang, istana ini sudah kembali bersih. Jaga dirimu baik-baik. Setelah berpamitan, pengacara Baskoro melangkah keluar bersama sisa petugas jurusita yang masih berjaga di halaman. Gerbang besi yang tinggi di ujung halaman depan ditutup rapat dan dikunci dengan rantai pengaman yang kokoh, mengisolasi rumah mewah itu dari dunia luar yang penuh dengan kepalsuan. Kini, Asfa benar-benar sendirian di dalam rumahnya. Ia berjalan pelan menuju ruang tengah, menatap lantai marmer yang beberapa waktu lalu sempat ternoda oleh pecahan vas kristal dan tetesan darah. Dengan memanggil beberapa tenaga kebersihan profesional yang telah ia pesan sebelumnya, dalam waktu beberapa jam saja seluruh sisa-sisa konflik fisik itu telah dibersihkan tanpa meninggalkan bekas sepotong pun. Lantai marmer itu kembali berkilau, memantulkan pendar cahaya lampu gantung dengan sangat sempurna seolah-olah pertumpahan darah dan air mata tidak pernah terjadi di atas permukaannya. Asfa melangkah menuju ruang kerja mendiang ayahnya, duduk di kursi kayu jati yang besar, lalu memandangi foto kedua orang tuanya yang tersenyum hangat di dalam bingkai perak. Di depan foto itu, Asfa menyentuh pipi kirinya yang kini sudah tidak lagi menyisakan rasa sakit atau bekas memar sedikit pun. Ayah, Ibu, anak perempuanmu telah berhasil menjaga istana kita, bisik Asfa dengan suara yang bergetar menahan haru, namun sepasang matanya memancarkan keteguhan yang sangat luar biasa. Aku tidak membiarkan mereka menginjak-injak harga diri keluarga kita. Rumah ini sudah bersih dari sampah-sampah yang sempat mengotorinya. Malam mulai merayap turun, menggantikan cahaya sore dengan kegelapan yang tenang. Asfa berjalan menuju beranda belakang rumah,
membuka pintu kaca besar yang menghadap langsung ke arah taman yang luas. Angin malam yang berembus lembut menerpa wajah dan helaian rambutnya, membawa kesegaran yang teramat damai. Wangi bunga melati dan tanaman basah setelah diguyur hujan beberapa hari lalu tercium samar, menenangkan seluruh panca inderanya. Di luar sana, di jalanan kota yang dingin dan asing, Rido dan Clarissa mungkin tengah kebingungan mencari tempat berteduh dengan sisa uang yang tidak seberapa dan nama baik yang telah hancur lebur di mata hukum. Namun, Asfa tidak lagi peduli. Rasa iba dan cintanya telah mati total bersama dengan hantaman keras di ruang makan waktu itu, dan apa yang dialami oleh dua bersaudara itu hari ini adalah buah yang sangat adil dari benih kejahatan yang mereka tanam sendiri. Perjalanan pernikahan yang baru seumur jagung itu memang meninggalkan luka batin yang mendalam, sebuah pengalaman pahit yang mengajarinya bahwa kebaikan tanpa ketegasan hanya akan mengundang penindasan. Namun, dari luka itulah Asfa bertransformasi menjadi sosok wanita yang jauh lebih kuat, mandiri, dan tidak akan pernah bisa direndahkan oleh siapapun lagi. Asfa menarik napas dalam-dalam, mengisi paru-parunya dengan udara rumahnya yang kini telah terasa begitu murni dan bebas dari racun kepalsuan. Ia menatap ke langit malam yang dipenuhi oleh hamparan bintang-bintang yang berkilauan dengan sangat indahnya. Sebuah fajar baru telah menanti di hadapannya, sebuah lembaran kehidupan yang bersih yang akan ia tulis dengan kekuatannya sendiri. Dengan senyuman yang kini benar-benar tulus dan penuh dengan kedamaian, Asfa melangkah kembali ke dalam rumahnya, menutup pintu beranda, dan menyambut masa depan barunya di dalam istana yang telah suci kembali.